أشهد أن لا إله إلا الله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita menuju ke pembahasan majalat al-ikhlas, yaitu lahan-lahan keikhlasan, medan keikhlasan dan konteksnya. Yang paling awal disebutkan oleh penulis di sini majal dalam masalah talabil ilm, menuntut ilmu, yaitu ikhlas fi talabil ilm. Masalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Keikhlasan atau ketidakikhlasan dalam menuntut ilmu itu akan mempengaruhi pemilik atau penuntut ilmu tersebut dengan pengaruh yang begitu besar, yang jika penuntut ilmu itu suatu saat menjadi orang besar, maka keputusannya, perkataannya, penuturan hukumnya, pergaulannya dan pengaruhnya terhadap umat itu juga akan berefek atau terefekkan dengannya. Al-ikhlas fi talabil ilm merupakan kelaziman dalam menuntut ilmu, yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, inna awla ma surifat ilaihi al-inayah wa jara al-mutasabiquna fi maidanihi ila afdali ghayah wa tanafasa fihi al-mutanafisun wa shammara ilaihi al-amilun al-ilmu al-mawruthu an khatamil mursalin wa rasuli rabbil alamin. Sesungguhnya hal yang paling terawal yang mesti diperhatikan dan yang orang-orang yang saling berlomba itu mestinya menjadikan medan hal ini itu sebaik-baik atau seafdal tujuan, yang mana orang-orang yang berlomba hendaknya berlomba dalam masalah ini, yaitu apa? Dalam masalah al-ilm al-mawruth min khatamil mursalin, ilmu yang terwarisi dari akhir para rasul, yaitu Rasulullah SAW, ilmu yang terwarisi dari beliau. Alladzi la najata li ahadin illa bih, yang mana tiada keselamatan untuk seseorang kecuali dengan ilmu. Dari sini kita juga harus sadar, kalau kita malas menuntut ilmu, maka justru semakin jauh dari najat, yaitu keselamatan. Orang yang semangat menuntut ilmu aja itu belum bisa dipastikan selamat. Maka tidak perlu tanya untuk yang malas menuntut ilmu. Ketidakpastiannya itu lebih menganga lagi. Dari sini juga kita mesti ngerti buat anak-anak kita, istri-istri kita harus perhatian sama ilmu syar'i. Memang istri kita enggak harus jadi ustazah atau faham segala ilmu fiqih misalnya, enggak harus. Tapi setidaknya kecondongan untuk pengen punya ilmu itu harus ada.
Karena perempuan-perempuan yang tidak ada kecondongan pengen untuk punya ilmu, itu akan berpengaruh pada pendidikannya terhadap anak. Kecintaan anak terhadap ilmu juga kan kadang-kadang terwariskan dari dorongan ibunya. Dan musibah yang sangat besar menimpa banyak generasi muda sekarang, perempuan terutama, makin jauh dari ilmu syar'i. Kendati pun S1 bahkan S2 di bidang ilmu pada umumnya, dan itu mungkin ya entah itu kelebihan atau kekurangan, tetapi untuk ilmu syar'i betul-betul pengen punya ilmu syar'i untuk diamalkan, itu sekarang teralihkan dengan pengalihan-pengalihan yang ada di media sosial. Bahkan bukan suatu kedustaan kita katakan, dari segi ikhwannya pun juga sebenarnya hasrat untuk benar-benar mereguk ilmu syar'i berkurang. Untuk mereguknya gitu loh. Kalau untuk mendapatkannya saja ditampakkan pada ilmu syar'i, ana yakin sekarang lebih banyak orang ditampakkan ilmu syar'i. Tapi untuk betul-betul pengen adanya iradah, inayah, keinginan, hasrat, perhatian terhadap ilmu syar'i, untuk betul-betul saya pengen selamat dengan ini, itu sekarang menurun, terutama setelah pandemi ini. Dikiranya ketika pas pandemi online, kajian-kajian mulai online, dipermudah gitu ya, dikiranya itu akan menumbuhkan animo yang besar untuk betul-betul menuntut ilmunya itu karena pengen beramal. Tapi ternyata kalau kita lihat di gerai media sosial dan internet, subhanallah, jangankan yang nggak ngaji ya tadinya, yang sudah ngaji aja sekarang sudah banyak mengalami futur dan menjauh dari majelis ilmu dengan alasan-alasan. Ini yang ana pribadi rasakan, memiliki kajian rutin yang banyak sekali di sebelum, alhamdulillah dengan izin Allah, yang di sebelum sebelum pandemi, dan kemudian setelah pandemi juga alhamdulillah memiliki, Allah kasih beberapa tempat yang cukup banyak. Dan di situ kita komparasikan, terutama Bekasi ini, kawan. Ini daerah masih area dekat-dekat Pondok Gede. Ya, animonya cukup besar ketika sebelum pandemi. Dan animo yang paling besar anda lihat itu daerah-daerah semisal Jaka Sampurna, kemudian area Islamic Center Bekasi, Sumarekon dan seterusnya, yang mana agak mulai berkurang. Dan tabligh akbar ketika itu banyak, masya Allah, berbondong-bondong itu yang datang. Bahkan dalam satu hari, di hari Ahad atau Sabtu, banyak dari ikhwan dan akhwat, terutama yang bujangnya, itu seperti lebah dari pohon ke pohon, dari nektar ke nektar berikutnya, dan seterusnya. Dalam satu hari bisa aja 3 atau 4 mereka jabanin untuk kajian-kajian daerah Bekasi ini. Kesurgaan itu hampir sirna sekarang ya, Pak. Lebah-lebah penuntut ilmu itu sekarang hampir sirna karena juga sudah banyak dari DKM, panitia itu membuat majelis-majelis masing-masing dan membentuk hizbi masing-masing, hizb masing-masing. Dan panitia fulan tidak mau lagi untuk hadir di kajian tetangganya atau di kajian masjid sebelah atau di kajian ini musibah yang terjadi sekarang. Karena sudah ngurus kajian sendiri yang mana itu paling cuma 2 kali sepekan atau sekali sepekan. Dan sudah cukup dengan itu dan enggak perlu lagi untuk itu kecuali kalau ada tabligh akbar, Ustadz Safari yang datang ke Jakarta Jabodetabek. Maka apakah seperti ini sudah treknya menuntut ilmu zaman sekarang? Itu pun enggak ngaji kitab, enggak ngaji apa, enggak ada catatan, enggak bawa apa, udah yang penting hadir aja. Taib. Berarti ini kembali ke masa-masa purbakala dari menuntut ilmu.
Oke, tetap dengerin alhamdulillah ke majelis ilmu, tetapi kemudian terbentuk hizb-hizb, majelis-majelis ta'lim ini. Dan antum akan dapatkan terutama majelis ta'lim ummahat, pengurus dari majelis ta'lim ummahat ini rata-rata tidak akan seperti sudah menstempelan, tidak akan hadir di majelis lain dari MT lainnya. Jadi bukan ilmu sekarang yang betul-betul dicari, melainkan apa? Saya sudah bikin, kami sudah punya komunitas sendiri, kami dan seterusnya. Ini bukan menuntut ilmu seperti ini jemaah sekalian, bukan menuntut ilmu. Walaupun fisiknya hadir di majelis ilmu, tapi soulnya ke ilmu itu belum. Jadi mengenal ilmu bukan dengan ilmunya, tetapi mengenal apa? Mengenal bagaimana saya harus bikin majelis dan saya harus punya komunitas ini. Dan ini wajib, harus betul-betul seorang muslim untuk beri'tina, yaitu memperhatikan, karena ilmu ini dengannya setelah izin Allah seseorang selamat di dunia dan akhirat. Dan dikatakan wala falaha lahu fi daraihi illa bita'alluqi bisababih. Dan tiada keberuntungan, enggak ada advantage, enggak ada benefit buat seseorang di kedua negerinya, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat, kecuali dengan bergantungan dengan apa? Dengan sebab-sebab ilmu. Lah kalau bergantungan dengannya berarti ya setiap hari berta'alluq dengannya, punya interaksi dengan ilmu syar'i. Alladzi man dhafira bihi faqad faza wa ghanima. Yang mana orang kalau dia menggapai ilmu dia menang dan mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu seperti harta dan rampasan perang yang menguntungkan. Wa man surifa anhu faqad khasira wa hurim. Dan siapa yang terhalangi darinya dari ilmu, maka dia rugi wa hurim, dan tercegah dari kebaikan. Dan itu bisa dilihat orang banyak dari manusia, enggak pernah mau ke majelis ilmu dan dengan alasan online. Ya akhi, betapa banyak ya kajian-kajian online yang didengar secara serampangan, penting dengar. Sambil ngapain kayak udah yang penting dengar. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah didapat dari kajian-kajian yang didengar secara online itu? Kalau misalnya kajian-kajian online itu disebabkan mengganti kajian offline yang memang tidak terwujud di daerahnya, itu mungkin ya masih bisa menjadi alasan. Tapi banyak sekarang nggak mau ngaji online, nggak mau ngaji offline, nggak mau ngaji langsung, nggak pernah datang, nggak ada kajian rutinan yang didatang, nggak ada. Bahkan ngaji online pun belum tentu, dan itu terjadi. Kita lihat beberapa dari ikhwan, terutama anda nggak begitu memperhatikan kalau akhwat. Beberapa dari ikhwan dulunya ngaji, masya Allah, anak sampai di tahun-tahun dulu, tahun 2013, 2012, 10. Ketika anak juga suka kadang ke Istiqlal, karena ketika itu Syekh Abdul Razak misalnya di Istiqlal, dan juga kadang Syekh lainnya di tahun berikutnya. Waktu pulang dari Istiqlal lewat naik kereta, ya turun Kalibata. Ketika itu anak tinggal di Kalibata. Ada satu ikhwan, ya masya Allah, penuntut ilmu, masih pakai tas kayak biasa kita ini, alhamdulillah, bawa tas gitu. Nah, terus akhirnya karena merasa, wah kayaknya nih dekat nih rumahnya, kan itu sepulang dari kajian di Istiqlal. Kalau sekarang mah nggak perlu ke Istiqlal, kalau ada kajian itu cukup melihat radio Roja atau rekaman atau YouTube-nya kan gampang. Nah gitu. Itu yang bikin malas banyak orang tuh. Makanya kadang-kadang anak kesel juga, ada ini kameramen satunya lagi izin, asli ada streaming harusnya biasanya. Kadang-kadang agak kesel juga gitu, karena beberapa ikhwan ini menggampangkan.
di-provide oleh ustadz dan timnya YouTube, Facebook, sehingga bisa hadir di masjid secara online sambil tengkurap lah, sambil ngejengkang atau sambil apa nggak tahu. Ya, tapi ke majelis ilmu nggak mau, langsung ke majelisnya nggak mau, dengan alasan jauh. Subhanallah, ajaib. Sekarang yang harus mendatangi itu ustadznya. Dan ustadznya hendaknya nggak usah mikir jauh lah, harus ikhlas. Subhanallah. Ya. Nah, ini kita ngobrol ketika, masya Allah, kita akhirnya berteman bersahabat dah setelah itu. Masa-masa itu masih suka menuntut ilmu dan kemudian kadang belajar juga di rumah anak. Ketika itu beliau mengatakan, masya Allah. Sekarang nafas ilmunya sudah hilang. Betul sekarang di Facebooknya suka Free Palestina dan seterusnya, pro dengan Hamas, gini, masya Allah. Hal-hal yang besar yang diucapkannya, ya. Tapi seringkali membahas hal-hal yang remeh, atau hal-hal yang sebenarnya bagus, cuman kalau tidak dibahas dengan ilmu dan juga tidak dibahas dengan ilmu serta pengalaman yang benar, yang baik gitu, itu akan kelihatan orang ini sia-sia gitu loh. Di antaranya masalah poligami misalnya, dibicarakan, ngobrol di media sosial, ilmunya nggak punya, pengalaman nggak punya, dan cuman halunya doang. Kemudian cuman kalimat-kalimat statement yang receh yang membuat apa, orang tuh juga keikut untuk membicarakan hal-hal yang sebenarnya nggak ada maunya apa dari ini. 10 tahun ada berteman dengannya, akhirnya apa? Mana ilmunya kemana? Habis. Kebanyakan main media sosial. Allah Ta'ala cabut keinginan untuk nuntut ilmunya. Taib, semoga Allah berhidayah, betul. Tapi yang seperti ini banyak. Itu masalahnya. Yang dulunya masya Allah getol nuntut ilmu. Ajaib kalau misalnya kita itu makin tua itu, kalau makin tua malah justru makin kelihatan, saya kan udah lama nuntut ilmu. Kemudian malah gak nuntut ilmu lagi, tapi memperlihatkan seolah-olah ya saya tampilannya salafi, nuntut ilmu, penuntut ilmu, padahal enggak. Maka ini kemunduran yang luar biasa. Apa artinya penampilan kita jenggotan, cingkrangan, kemudian masuk, tapi enggak nuntut ilmu lagi. Bahkan seorang doktor di bidang akidah pun itu enggak boleh merasa cukup dengan ilmu. Enggak boleh merasa cukup dengan ilmu yang dia punya dari ilmu yang sedikit itu. Padahal dia doktor gitu loh, atau profesor sekalian. Ya, dan semangat menuntut ilmu dan juga menyebarkannya itu dicontohkan oleh orang-orang para penuntut ilmu yang sejati gitu loh. Dan ada beritahu ikhwan, Syekh kami, guru kami, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah, yang mana beliau, anda tidak tahu udah sebulan atau belum beliau ada di Indonesia ini. Ketika kami daurah kemarin dari hari Ahad sore sampai hari Kamis duha, daurah menghatapan pembahasan dari kitab beliau. Usia beliau di atas 60 jemaah. Dan makin tua tentu saja. Syekh Abdul Razak aja yang mungkin antum melihat itu beliau kelihatan masih muda. Seperti enggak ada uban di jenggot yang basah yang banyak itu. Beliau aja udah usia 60 tahun Syekh Abdul Razak itu. Kelihatan belum 60 tahun tapi udah 60 lebih itu. Nah ini Syekh Ibrahim Ruhaili yang kelihatan lebih tua gitu. Coba dalam sehari, ini beliau bukan lagi di Saudi, aslinya orang Saudi, dan namanya di negeri orang lain itu tidak sama dengan negeri sendiri. Ya. Dan beliau saking melihat animo para asatidzah sunnah yang semangat nuntut ilmu, itu beliau bahagia banget setiap tahun ke Indonesia. Tepatnya setiap bulan Januari, kecuali awal pandemi dulu. Ini Anda memberikan contoh di antara yang Anda merasa berhak untuk memberikan gambaran teladan
dari seorang yang memang sudah berusia tua dan masih sangat semangat untuk menyebarkan ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu. Ya betul, beliau ulama, bukan kayak kita karyawan pekerja. Betul. Tapi kita kadang harus mengacu pada orang yang berprestasi dan istiqomah, dan semoga Allah rezekikan istiqomah pada kita dan beliau. Usia segitu jemaah. Kita aja yang masih usia segini para asatidzah. Ketika itu kemarin di Imam Bukhari daurah 450 asatidzah. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi asatidzah yang terpilih gitu, bukan yang banyak ustadz yang menisbahkan diri pada sunnah tapi pada hakikatnya itu menyerang dakwah sunnah. Bekasi ini nih banyaknya. Beberapa sih, nggak banyak mudah-mudahan insyaallah. Tapi insyaallah ini terkumpul kami semua, masyaallah. Belajar sama beliau, belajar dari kitab karya beliau, dan kita dibacakan oleh qarinya dan beliau menjelaskan. Di hari Senin, Selasa, Rabu, sesi pertama dimulai dari jam 8 sampai jam 10 kajian 2 jam. Break ya, kita makan-makan dikit, kita kan coffee break gitu, kita makan lemper atau apa, mungkin ada kopi teh gitu. Setengah jam aja. Kemudian dari jam 10:30 sampai zuhur kajian lagi. Baik. Setelah zuhur kemudian makan-makan, istirahat, dan ba'da asar sampai jelang maghrib full kajian lagi. Salat maghrib kemudian ya, setelah salat maghrib kajian lagi sampai kisaran hampir 2 jam. Ibaratnya sampai jam 8:30 atau jam 8:15, sekitar itulah. Tapi berapa sesi itu dalam satu hari? 4 sesi, dan satu sesi kisaran 1,5 sampai 2 jam. Untuk usia segitu, kalau tidak ada himmah, tidak ada ihtimam, kekuatan qalbu untuk ngajar dengan usia seperti itu nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Ya bakal sakit. Dan itu beliau daurah di Bukhari sebelum mendaurahi kita, mengajarkan kita selama 4 atau 5 hari di Imam Bukhari, di pesantren itu. Pada asatidzah 40 orang. Sebelumnya beliau itu tabligh akbar di beberapa tempat. Yang kadang-kadang tabligh akbar ini lebih, walaupun materi lebih ringan jauh, materi pelajarannya lebih ringan jauh, tapi keletihannya lebih besar Pak. Karena harus safar dulu ke sini dan seterusnya ya. Menghadapi audiens yang mungkin 1.000 orang lebih, walaupun senang hati tapi memang tetap ada keletihan fisik tersendiri. Sebelum itu pun Syekh Ibrahim hafizallah, beliau mengadakan juga daurah di Imam Bukhari juga, khusus untuk sivitas dan para asatidzah khusus Imam Bukhari. Menghatamkan kitab Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan di sini subhanallah. Dan setelah itu, setelah daurah kami itu, hari kami selesai, dikabarkan beliau pergi ke Makassar untuk mengadakan daurah di sana beberapa hari sama para asatidzah di sana. Dan besok ini hari Jumat dan Sabtu Anda juga akan ikut lagi di Masjid Al-Barakah Roja di Cilengsi untuk daurah beliau lagi. Lihat bagaimana 2 minggu lebih beliau itu isinya sehari-hari apa? Mentaklim, mengajar kaum muslimin. Asatidzah rata-rata yang diajari asatidzah. Dan juga kalangan awam dari kaum muslimin Ahlus Sunnah di masjid-masjid beberapa kota. Maksud Anda adalah ketika kita ini para ustadz ya, atau penuntut ilmu kecil seperti kita, melihat seorang ulama penuntut ilmu dengan usia 60 lebih ke atas, yang tidak lepas dari terus membacakan kepada kita ilmu syar'i, terutama masalah akidah, membuat kita malu. Anda malu ya, malu. Kenapa enggak sesemangat beliau gitu loh.
Memang yang beliau berkali-kali mengatakan yang memotivasi saya untuk betul-betul ke Indonesia dan mengorbankan apapun di Saudi Arabia dari jadwal-jadwal lebih ke Indonesia karena aku melihat animo dari atau attention perhatian dari para asatidzah salafiyin ahlus sunnah di Indonesia ini besar untuk ilmu syar'i. Maka di sini ana ucapkan antum sebagai saksi ucapan ana di sini jemaah sekalian bahwasanya asatidzah salafiyin ahlus sunnah wal jamaah mereka menuntut ilmu betul-betul. Maka jangan sia-siakan gitu loh. Memang banyak asatidzah ahlus sunnah banyak alhamdulillah yang muda-muda terutama banyak yang akan meneruskan estafet dakwah dari para sesepuh dari kalangan duat. Dan ketika kita semakin dekat ke majelis ilmu, nah di situ ketenangan semakin ada untuk hidup. Apalagi sekarang itu kan untuk kontak ke ustadz-ustadz itu lebih mudah jemaah. Memang tidak semua ustadz ya memiliki kapabilitas ilmu yang sepadan. Ada beberapa ustadz dan banyak bahkan yang memang masih banyak perlu lebih belajar lagi. Ya ada banyak. Karena intelijensa masing-masing kan beda. Dan porsi belajar masing-masing beda. Dan juga pengaruh lingkungan masing-masing ustadz beda. Tapi setidaknya dengan banyaknya amunisi para asatidzah terutama di Jabodetabek ini, maka kita ini sebagai orang-orang awam ini kita nih perlu lebih mengapresiasi mereka dengan mengikuti majelis-majelis mereka tanpa tendensi gengsi atau malas-malasan. Carilah keberkahan ilmu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika sudah di sini dimotivasikan untuk menuntut ilmu, maka mulai kita menuju ke jantung permasalahan. Kata penulis hafizallah, fa akhlisin niyyata fi talabil ilmi minal iltibas. Maka ikhlaskanlah niatan dalam menuntut ilmu, jangan sampai terjadi iltibas. Iltibas itu penyusupan. Iltibas itu pemakaian. Pemakaian apa? Salah pakai. Maksudnya apa salah pakai? Terjadi penyusupan ketidakikhlasan dan riya dan semisalnya dalam ketidakikhlasan, riya, cinta dunia dan lain-lainnya dalam menuntut ilmu. Wa tahhiril batina minal adnas, dan bersihkanlah batin dari kotoran-kotoran. Ketika menuntut ilmu, ya, dalam menuntut ilmu bersihkan batin, yaitu niatan dari kotoran-kotoran. Waqsid bihi wajhallahil karimil wahhab, dan tujukanlah dengan ilmu wajah Allah yang mulia dan maha memberi karunia. Wabtaghi ma indahu min jazilith thawab, dan carilah apa yang ada pada Allah dari ganjaran yang banyak. Itu kalimat dari penulis Al-Wahbi rahimahullah ta'ala. Berangkat dari kalimat ini jemaah sekalian, Ana ingin menggulirkan kepada antum satu fenomena yang belakangan ini terjadi di kalangan penuntut ilmu, terutama daerah Bekasi, Jabodetabek atau di media sosial. Yang mana ada beberapa dari individu yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang sakit hati. Gini jemaah, manusia itu ketika mengharapkan manusia lainnya, manusia itu ketika berharap kepada manusia lainnya, maka dia sama dengan menjulurkan kesempatan untuk dunia agar sakit hati pada waktunya. Faham gak maksudnya? Ketika antum berharap pada orang lain, maka sama dengan antum mau menanggung risiko sakit hati ke depannya. Karena berharap pada orang lain adalah salah satu langkah menuju sakit hati. Betul atau betul?
Kalau kita tuh sakit hati sama orang, berarti kan kita punya harapan sama dia kan? Hah? Apa korelasi dengan ini? Ada beberapa penuntut ilmu atau mungkin sudah memiliki mental sebagai ustadz misalnya, tapi aslinya itu bukan dari latar belakang ahlus sunnah. Bukan dari latar belakang ahlus sunnah. Dulunya bukan lulusan pesantren sunnah, bukan. Mungkin dia baru taubat dari maksudnya baru taubat dari khurafat, baru taubat dari majlis-majlis yang buruk, baru hijrah atau apalah gitu. Tapi pengen show, pengen tampil. Minimal kalau nggak jadi ustadz, jadi podcaster lah gitu. Seenggaknya kalaupun nggak jadi podcaster, misalnya ya jadi moderator kajian lah, biar tampak gitu. Dan juga saya pengen ke sunnah nih, pengen ngedekat dengan ahli sunnah. Dan ini ustadz gitu loh, ustadz. Tadi bukan ahli sunnah, pengen ke ahli sunnah. Maka mulai fokus dan konsentrasi mendekat kepada ahli sunnah dari kalangan awam, dan juga mulai berbaur di media sosial dari kalangan penuntut ilmu. Tapi kalau dari awal niatan mendekat kepada ahlus sunnah atau niatan belajar ilmu syar'i ini supaya punya ketokohan di mata kita, di mata kaum muslimin, di mata ahlus sunnah, maka itu akan terlempar pada waktunya. Antum akan temukan beberapa dai-dai yang frontal dalam mencela asatidzah. Antum temukan mereka tadinya bersama dengan ahlus sunnah tadi. Ana enggak tahu apakah antum paham dengan maksud ana atau tidak. Tapi kalau paham, alhamdulillah. Tidak paham, akan paham waktunya, pada waktunya. Di media sosial itu ada beberapa asatidzah yang mana kok justru lisannya tajam kepada dai-dai ahlus sunnah. Maka ana akan berikan kepada antum kunci permasalahannya. Rata-rata begini sebenarnya tracknya. Coba, di zaman Nabi SAW ada satu atau dua orang atau berapa orang pemuka Quraisy atau pemuka kesukuan, tokoh-tokoh ya. Kenapa orang-orang ini kok sampai matinya nggak mau masuk Islam? Padahal mereka tahu ini Islam benar. Di antaranya adalah pernyataan mereka, kalau saya masuk Islam, apa posisi saya di tengah kaum muslimin? Apa posisi saya di tengah kaum muslimin? Maka dikatakan kepada orang-orang seperti ini, ya posisi kamu sama kayak orang-orang awam lainnya di kalangan sahabat gitu. Enggak ujuk-ujuk masuk Islam, tapi tiba-tiba dapat posisi jabatan dan menjadi menteri atau apa gitu untuk kaum muslimin. Enggak, melainkan ya posisi sama kayak sahabat-sahabat lainnya, hamba Allah dan juga pengikut Rasulullah. Dah gitu aja udah. Maka waduh, rugi dong saya. Paham enggak apa maksudnya, Pak? Gimana? Paham enggak gimana? Ah gitu. Maksudnya gitu. Ya. Ibarat gini, ini kan ini misal anak ustad nih, misal saja. Dan antum mengenal anak ustad, antum mengenal anak sudah melanglang buana ngajar di sana sini, punya nama dan seterusnya. Taib, ini ceritanya aja. Ini masjid apa ini jemaah namanya? At-Taubah, taib. Taubah di Sanctuary. DKM bilang, Ustaz, katanya antum mau pindah cari rumah, ya. Udah Ustaz, tinggal di Sanctuary aja, gitu, ya. Ana bilang, antum kan tahu anak ustadz gitu. Misalnya, kalau anak ke Sanctuary dan terus kan sholat di At-Taubah nih, posisi anak apa di At-Taubah? Ya jemaah Ustaz, kayak jemaah. Wah, rugilah saya. Masa saya capek-capek apa? Tinggal di Sanctuary terus sholat di At-Taubah. Posisi saya cuman jemaah biasa kayak Pak Fulan, kayak Fulan gitu, beneran kayak gitu? Iya Ustaz. Wah, enggak mau, saya nyari enggak mau. Ya ngapain saya ke situ cuman buat jadi jemaah biasa gitu loh. Saya tuh pengennya seenggaknya minimal jadi bendahara lah gitu.
atau ketua DKM gitu misalnya. Gimana menurut antum? Ketara nggak kalau misalnya Anda di sini Gedeng Sanctuary itu pengen nyari dunianya? Di sini paham kiasannya? Ada beberapa tokoh dan orang yang memang mendekat kepada Ahlus Sunnah di belakangan ini karena dakwah sunnah ini sejak 2010 kemari itu laris. Disadari atau enggak jemaah sekalian? Dibandingkan sebelum 2010. 2010 kemarin, Masya Allah, animo masyarakat menuju sunnah dengan asatidahnya, makanya beberapa dari kalangan hijau, biru, Majiki Hibuniu, itu semua mereka mulai ketar-ketir, makanya mengcounter terus dakwah sunnah, melawan dakwah sunnah. Nah, karena ngelihat pangsanya dan pasarnya ini laku, ada beberapa ini tuh pengen ke sini, tokoh-tokoh ini. Ya, karena sudah kadung dia jadi ustadz tadi ya di hizbnya atau di masa lalunya. Pengen ke sini, tapi kan kita biasanya Ahlus Sunnah itu dalam mengangkat seorang guru, menjadikan seorang guru sebagai guru atau berguru pada seorang guru, kita kan lebih selektif jemaah. Ada nggak di kalangan kaum muslimin yang lebih selektif dalam mencari guru dibandingkan Ahlus Sunnah? Nggak ada, Ahlus Sunnah paling selektif, nggak sembarangan. Ini DKM juga insya Allah teman-teman di sini sebelum mengundang anak pribadi pasti melakukan riset. Gak mungkin kan mengut anak di pom bensin belakang depan itu terus, ada orang jenggotan nih jadiin guru. Gak mungkin. Pasti udah ada pertimbangan dan mungkin nanya ke beberapa asatidz mungkin atau beberapa ikhwan. Gak sembarangan. Ahlus Sunnah itu gak sembarangan angkat guru, gak boleh sembarangan. Karena ilmu ini gak boleh dibawa begitu saja oleh orang sembarangan kemudian kita terima semuanya, kita ambil semua. Gak boleh. Nah, ketika masuk ke kalangan Ahlus Sunnah ternyata didapati Ahlus Sunnah ini agak susah ini untuk nggak bisa menerima begitu saja orang-orang yang majhul, tidak terkenal, tidak dikenal atau tidak diakui keilmuan dan latar belakangnya oleh asatidz lain. Akhirnya pasarnya kering, kesel mereka ini, beberapa orang penyusup ini kesel, kemudian apa? Mulailah hasadnya keluar. Karena nggak dapat apa yang diinginkan, yaitu porsi-porsi jemaah. Paham nggak Pak di sini Pak? Maka makin marah mereka, akhirnya jadi duri dalam daging. Gitu. Bukankah Musailamah al-Kadzab, Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka tuh kenapa nyusup ke kalangan kaum muslimin? Karena kaum muslimin karena keislaman ketika itu lagi laku-lakunya di Madinah. Dan mereka khawatir juga, beberapa dari mereka khawatir kalau nggak masuk Islam nanti kita mati. Dan juga mereka pengen ketika masuk Islam punya riasah dan punya ketinggian martabat langsung begitu. Sementara dalam Islam itu nggak semudah itu, bro. Akhirnya makin kesel jadilah orang-orang munafik. Begitu jemaah sekalian. Nah, apa korelasi dengan ini? Korelasi adalah ketika kita tidak ikhlas hijrah, maka kita akan terdepak pada waktunya. Ya. Ketika kita tidak ikhlas hijrah, kita akan terdepak dari dunia hijrah pada waktunya. Terdepak. Bahkan ketika tidak ada yang mendepak, kita yang mendepakkan diri kita sendiri, mengeluarkan diri kita sendiri. Dan Anda melihat tidak sedikit, bukan Anda nggak mengatakan banyak itu, enggak, beberapa. Anda melihat ada muputkan dalam kehidupan Anda. 2017, 2018 ada berapa panitia kajian, ummahat, cadaran dan semisalnya ketika jadi panitia kajian. Namun entah karena memang tidak kuat, makanya para asatidzah kita, terutama yang para asatidzah kibar, yang senior yang udah tua, mengatakan kalau memang baru hijrah, baru kenal sunnah, jangan langsung jadi panitia. Memang kalau itu jadi panitia banyak tantangannya, tantangan hati, bisa nggak kuat nanti. Ini nggak nuntut ilmu buat keikhlasan, buat beramal, enggak. Nanti lama-lama akan kelihatan. Akhirnya apa? Sekarang banyak panitia-panitia yang udah bubaran. MT yang udah bubaran, dan kalau ngelihat bagaimana dulunya yang panitia ini Masya Allah cadaran, kemudian benar-benar hijrah, gimana gitu. Akhirnya sekarang apa?
Ya udah, nggak cadar lagi, pakai jilbab kayak jilbab orang awam biasa. Kemudian selfie di media sosial. Itu panitia kajian dulunya futur. Karena banyak, betapa adanya orang yang tadinya malas olahraga tiba-tiba nge-sprint, akhirnya futur, nggak mau lagi olahraga habis itu. Dan betapa adanya banyaknya ikhwan atau akhwat yang tadinya bermasalah kemudian hijrah, tapi ekstrim hijrahnya, keterlaluan effortnya, akhirnya futur dan udah meninggalkan dunia hijrahnya. Ikhlas itu penting, karena keikhlasan ini akan mengerem hasrat untuk dunia dalam menuntut ilmu. Kalau dari awal menuntut ilmunya itu untuk mendapatkan posisi jabatan di kalangan ahlus sunnah atau di kalangan kaum muslimin, maka ya akan terdepak pada waktunya. Orang-orang tua yang menyerahkan anaknya ke pesantren ahlus sunnah untuk belajar, kemudian jangan sampai katakan kepada anak, nak, kamu kalau udah lulus nanti jadi kayak Ustaz Fulan, biar diundang di mana-mana, biar tablik akbar isi 1000 orang. Wallahi jangan. Dan juga hendaklah dai dalam berdakwah, dan Anda sarankan jemaah sekalian, ketika kita mendapatkan pendakwah yang terlalu mengobral kemewahan, sebaiknya tidak belajar di situ. Tidak belajar di situ. Ya. Karena itu enggak membuat kita dekat kepada akhirat, enggak membuat kita ingat pada akhirat. Dan terinfluence kemudian beberapa orang untuk mengikuti track-track seperti ini. Dakwah itu tidak harus dengan kemewahan, bahkan kemewahan itu bisa memalingkan dari hakikat tujuan perjalanan. Dan yang tadinya ikhlas bisa mulai tidak ikhlas. Mempersiapkan keikhlasan itu harus lebih utama, bahkan daripada mempersiapkan materi. Beneran Pak? Apalagi mempersiapkan pakaian. Jadi ada mempersiapkan keikhlasan, mempersiapkan materi kajian, mempersiapkan fashion dan kendaraan. Mana yang paling primer Pak? Sejujurnya mana yang paling primer? Keikhlasan. Itu ya. Yang berikutnya mempersiapkan materi kajian, itu dalam dunia dakwah. Yang paling enggak banget, biasa aja harusnya adalah mempersiapkan apa? Fashion dan kendaraan. Kalau misalnya fashion Indonesia itu ya cukup gini aja, ya nggak usah pakai sorban yang luar biasa indahnya, dan untuk iltifat an-nazar, untuk laftun nazar, untuk apa? Supaya orang itu berpaling ke fashionnya, ya. Jangan seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat dunia ceramah di banyak tempat, tak ada nina sebagai dai ya, Anda tahu dunia dakwah ya. Apalagi yang memang corongnya cuma main banyak-banyakan. Antum lihat kepanitiaan, para penuntut ilmu, panitia kajian besar, mereka mempersiapkan karpet, inventaris untuk kajian itu dari jauh-jauh hari misalnya. Tapi untuk mempersiapkan buku catatan mereka nggak bisa. Faham nggak maksudnya jemaah? Mempersiapkan apa ini atribut, itu dipikirin dari sebulan yang lalu. Tapi mempersiapkan pena dan buku nggak bisa untuk dirinya. Ini bukan penuntut ilmu sama sekali. Ini sendal atau lilin. Sendal yang dia berguna untuk orang lain, tapi dia terinjak-injak sebenarnya.
lilin yang menerangi orang lain tapi dia terbakar dengan sendirinya. Apa terus? Membuat apa terus kayak gitu? Ya. Jadi memprovide untuk orang lain, masya Allah, tapi untuk dirinya enggak. Persiapan untuk inventaris dan pernak-pernik, masya Allah, tapi untuk dirinya enggak ada persiapan. Kasihan, miskin yang seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya dalam dunia dakwah juga penceramahnya mempersiapkan sorban, baju, harus gini, tapi dia nggak mempersiapkan materi kajian karena template kajiannya udah hafal, karena gitu-gitu aja yang dibahas. Dan jemaah kenapa kok memperhatikan dengan seksama? Karena apa? Satu, karena nama panggung. Satu, bukan nama punggung, bukan nama panggung. Satu, popularitas. Dua, banyaknya jemaah. Ya, ternyata banyak dari orang-orang yang baru hadir kajian, pulang kajian ditanya tadi ngaji apa, isinya apa, melongo dia. Karena apa? Karena ngajinya cuman karena pengen lihat nama panggung dan juga cuman euforian dengan banyak-banyakan. Ini yang disebut tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Enggak ada hasilnya. Begitu jemaah sekalian. Ternyata menuntut ilmu kalau ikhlas nyampe di hati. Nyampe di hati. Walaupun yang hadir cuma satu orang atau dua orang deh, dua orang satunya tidur, ya nggak apa-apa, antum tidur anda masih maklumi sedikit lah, karena emang anda juga mau tidur juga ini. Suasananya emang enak buat tidur, masya Allah. Dua orang doang, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau ngisi kajian. Ya. Ada Syekh Utsaimin. Ya. Atau bukan Syekh Utsaimin, bukan. Ya ada nanti ada Syekh Utsaimin. Ada benar ada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin masuk ke tempat kajiannya Syekh As-Sa'di ini, gurunya. Dan ternyata Syekh Utsaimin melihat, udah ada yang datang selain aneh. Karena melihat ada seonggok buku catatan di majelis itu, berarti udah ada yang datang nih. Kayaknya orang ini yang naruh buku ini datang sebelum syekhnya datang. Syekh Utsaimin ini masih murid, ketika itu masih murid, masih belia, masih murid. Ya. Mau belajar sama Syekh As-Sa'di. Maka Syekh Utsaimin pun masuk dan nanti mungkin tunggu nih ikhwan satunya lagi, mungkin lagi ke hamam atau apa karena udah ada bukunya. Maka duduk. Ya. Dan Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau memegang satu buah, ya, terus gini-ginian. Ya Muhammad, maksudnya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, a'rafta hadza ma hadza? Wahai Muhammad, kamu tahu enggak ini apa? La adri, ya la adri, Syekh, saya enggak tahu, Syekh. Apa itu, Syekh? Ini adalah buah apa? Ya. Syekh Utsaimin ketika itu enggak tahu buah apel itu kayak gimana. Saking apa? Sebenarnya, tapi suatu saat jadi syekh besar ini Syekh Utsaimin ini. Arti pengetahuan tentang keduniaan pasar itu masih enggak seberapa gitu loh. Nah, kemudian Syekh Utsaimin tetap duduk, dan ikhwan yang punya buku itu akhirnya datang tuh. Pas datang ngeliatin, wah, udah ada syekh nih, tapi muridnya satu doang. Apa yang terjadi? Murid tersebut yang tadi naruh buku pelan-pelan ngambil bukunya terus keluar karena malu. Kajian cuman dua orang atau satu orang doang yang datang. Akhirnya terjadi kajian itu, Syekh Sa'di mengajar Syekh Utsaimin satu orang doang kajian.
Masjid At-Taubah The Sanctuary adakan kajian tabligh akbar yang datang 3 orang. Sakit nggak Pak? Sakit. Tapi kedepannya kemudian yang paling terjadi, muridnya yang paling berhasil adalah Syekh Utsaimin ini. Akhirnya Syekh Utsaimin menjadi, siapa yang nggak kenal Syekh Utsaimin sampai sekarang? Udah wafat di akhir tahun 90-an. Ini mungkin kejadian di tahun-tahun 40, 50, tahun 60 ya, tahun-tahun seperti itu. Masehi ya. Yang kadang-kadang keikhlasan itu jauh dari kuantitas dan malah lebih berkualitas hasilnya insyaallah. Ini yang terwujud seperti ini ya. Pernah juga dikisahkan Syekh As-Sa'di ini rahimahullah, beliau tadinya majlis kajian kitab di kajian perdana untuk kitab ini yang datang banyak rutin, dan kemudian keesokan harinya lama-lama mulai bahasa kita tuh muntaber, mundur tanpa berita, mulai akhirnya itu yang terjadi apa? Tinggal Syekh Utsaimin doang. Dari banyaknya audiens pertama kali, lama-lama mulai pada terjadi kemajuan ya, sehingga tinggal Syekh Utsaimin seorang. Tapi yang jadi ulama ya Syekh Utsaimin ini seorang. Gitu jemaah. Ya. Dikatakan oleh para ulama, wa kama la tasluhu as-salatu wal ibadatu illa bi taharati adh-dhahiri, kadzalika la yasluhu al-ilmu illa bi taharatil batini. Sebagaimana salat dan ibadah itu tidak bisa benar, tidak bisa saleh kecuali dengan kesucian zahir, itu suci dari najis dan hadas. Begitu pula ilmu itu tidak bisa benar kecuali dengan kesucian batin. Kata para ulama, wal qalilu minal ilmi ma'a husnin niyyati fihi anfa'u wa a'zamu barakatan minal katsiri minhu ma'a tarkil mubalati bil ikhlasi bih fihi. Ini kata Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal. Ilmu yang sedikit tapi dituruti dengan niatan yang baik, itu lebih bermanfaat dan lebih besar berkahnya, lebih banyak berkahnya daripada apa? Daripada banyak-banyakan ilmu tapi enggak peduli dengan seberapa ikhlasnya. Gitu. Ilmu sedikit tapi niatnya benar, itu lebih bermanfaat buat dia, lebih besar berkahnya, berarti kalau ngajar lebih afdal gitu, daripada orang yang ilmunya banyak tapi enggak mempedulikan dengan keikhlasan, itu enggak peduli dengan namanya ikhlas atau enggak peduli saya. Paham ya Pak ya? Makanya kita kadang lihat orang awam, mereka ahlu sunnah belajar biasa aja, dia nyatat biasa aja, udah ilmunya sedikit, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nahwu sharaf. Kemudian ada seorang sampai level dai, cuman ini keras dan juga suka nantangin orang. Dan kalau mau diskusi sama orang, bisa bahasa Arab nggak lu? Gitu, songong. Kita lebih suka sama yang mana? Sama yang awam malah. Iya, lebih tenang sama yang awam. Gitu. Sedikit padahal ilmunya. Tapi karena orang yang awam ini belajar biasa, karena ikhlasnya dia hadir di kajian, pengen beramal, udah ilmunya nggak seberapa banyak. Ini lebih berkah dibandingkan yang justru tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka sekarang yang paling awal bukan banyak-banyakan ilmu dulu deh, memang ikhlas dulu, karena dengan ikhlas itu bisa istiqomah insyaallah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu perlu istiqomah, dan untuk bisa istiqomah perlu ikhlas. Kalau ada orang penuntut ilmu, dia terus menuntut ilmu tapi bukan karena ikhlas, bukan.
istiqomahnya bukan karena ikhlas, maka pasti menyimpang sampai dia ikhlas. Pasti menyimpang. Ya, ada orang-orang yang memang terus sampai sekarang nuntut ilmu tapi dia ikhlas, enggak ikhlas. Pasti Allah belokkan tuh. Allah simpangkan. Penyimpangan ini mungkin bukan penyimpangan tema atau materi ilmunya, bukan. Mungkin bukan itu, tapi penyimpangan di mana? Penyimpangan di syubhat dan syahwat. Ya, begitu. Ini mesti karena tidak ikhlas. Fabadhul nafsaka fil ikhlasi fi talabil ilm, maka kerahkanlah dirimu dalam ikhlas, dalam berikhlas, dalam menuntut ilmu. Wal yakunit talabu talaba dirayatin la talaba riwayah. Dan hendaknya mencari ilmu di sini adalah mencari dirayah, bukan mencari riwayah. Apa maksudnya? Kalau kita menuntut ilmu, carilah pemahaman, jangan cari nama. Maksudnya jangan cari popularitas, ya. Itu penting. Talab dirayah, la talab riwayah. Yang kita cari dirayah, supaya tahu, paham. Bukan supaya diriwayatkan, dihikayatkan, dikenal, bukan supaya itu. Bukan itu tujuannya. Oh, fulan itu muridnya ustadz ini. Oh iya, pengen digituin. Ya. Maka itu riya atau sum'ah. Hati-hati. Wa'lam annal khatara 'azimun fi talabil ilm. Ketahuilah bahwasanya mara bahaya itu begitu besar dalam hal menuntut ilmu. Faman talabahu liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih wa yujalisa bihi al-umara wa yubahiya bihi an-nudhara aw yatasayyadu bihi al-hutam fatijaratuhu ba'irah wa safaqatuhu khasirah. Nah, ini nih. Hati-hati, bahaya, ngeri. Siapa yang nuntut ilmu supaya liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, supaya wajah-wajah orang itu tercorong ke dirinya, ngelihat di siapa saya gitu loh. Jadi nuntut ilmu supaya itu. Nuntut ilmu supaya itu, bikin kajian supaya bisa dilihat sama jemaah yang banyak itu. Numpang beken dengan ustadznya. Karena ustadznya beken, dia numpang di situ. Liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Itu ada di satu model. Di zaman sekarang model kayak gitu tuh. Beberapa panitia yang baru hijrah yang pengen tampil. Udah gitu ustadznya enggak memberikan tausiah keikhlasan pada panitia-panitia ini. Ini orang-orang awam. Perlu penyegaran dan perlu down to earth dulu. Duduk dulu di majelis, jangan di podium. Yang kadang-kadang kemudian membuat skema seperti podcast ketika kajian. Yang ini satu interview ini baru hijrah kemarin sore. Memberikan podcast kepada ustadznya. Ustadznya menjawab, dan itu jemaah yang dan mereka bilang ini adalah new wave, gelombang baru, new style of dakwah. Cara baru dari dakwah. Betulkah ini cara baru yang tepat? Cara baru mungkin ada cara baru yang tepat, tapi apakah ini cara yang baik? Enggak, Allah. Kenapa begitu? Karena ini akan menimbulkan adanya penyakit hati pada moderator, belum ustadznya, dan juga ini enggak dikenal cara seperti ini. Enggak dikenal. Di masjid seperti enggak. Bukan hal yang baik. Maka seseorang itu kalau nuntut ilmu supaya bisa tampil, ini salah, kalau sudah salah. Apalagi tampilnya juga segera, walaupun cuma numpang bengkendong sama ustadznya, enggak, ini enggak benar. Sebutkan aja Pak, satu nama aja dari orang-orang seperti ini, dari orang yang baru hijrah dan panitia yang memang suka tampil, yang sekarang hafal hadis yang banyak. Sebutkan satu aja dari banyak puluhan orang. Sebutkan. Ya. Yang pengen supaya dikenal, supaya dikenang, supaya dilihat, supaya laris dagangannya, supaya ini. Sebutkan satu aja dari mereka yang hafal ayat Al-Quran banyak dan hadis-hadis sebagai penuntut ilmu beneran. Antum akan melihat nonsens, enggak ada.
Karena proyeksi dari awalnya itu bukan untuk membenamkan ilmu pada dirinya, bukan. Makanya nggak jadi apa-apa kecuali jadi yang seperti itu aja, khalas. Ilmunya nggak ada dan bunga akhlaknya juga nggak terwujud. Tetap walaupun sudah jadi panitia dekat dengan ustadz, membajak ustadz, bahkan kadang-kadang maksudnya membajak di sini apa kalau bahasa ekonomi itu ihtikar itu apa bahasanya? Ihtikar. Antum tuh ihtikar, menimbun kayak menimbun barang. Jadi orang lain nggak boleh pakai ustadz ini jatah saya ini. Kalau antum mau ustadz ini, antum harus izin sama saya. Subhanallah. Tuh yang kayak gitu. Terjadi di Jabodetabek itu. Ini penuntut ilmu atau apa? Pengen supaya apa orang-orang melihat ke dia, numpamkan dengan ustadznya. Ini lihat srifa wujuhan nasi ilai. Untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya supaya kelihatan, supaya media sosial followernya banyak, kemudian supaya apa? Supaya dagangnya laku. Intinya ya dunia juga sebenarnya. Ya. Atau wa yujalisa bihil umara, atau dia nuntut ilmu supaya bisa duduk bermujalasah, duduk dengan orang-orang terpandang. Ini ya numpang beken. Duduk dengan ustaz sampai dikamerain, sampai ustaz lihat saya lah muridnya ustaz fulan, saya adalah pantarannya ustaz fulan. La haula wala quwwata billah. Wa yubahi bihil nudhara, dan juga bisa yubahi bin nudhara, yaitu bisa membangga-banggakan atau bisa menyaingi orang-orang. Jadi bukan untuk beramal. Aw yatasayyada bihil hutam, atau memancing entah itu keuntungan atau memancing emosi manusia, memancing amarah. Itu tujuannya kayak gitu untuk ilmu. Maka yang semua ini dikatakan oleh penulis fatijaratuhu ba'irah wa safqatuhu khasirah. Maka perdagangannya itu hancur, sia-sia. Safqah yaitu transaksi, akadnya, perdagangannya itu khasir, rugi. Di sini beliau langsung ini dagangan. Orang ini ngedagang, bukan menuntut ilmu, berdagang. Ini pedagang. Ya. Siapapun yang menuntut ilmu supaya hal-hal kayak gini, cari hadzun nafs minad dunya, porsi dunia untuk dirinya, itu yang dicari. Dia tuh sebenarnya bukan menuntut ilmu. Dia pebisnis. Ya. Pebisnis. Begitu juga dengan owner travel menuju sunnah, tetapi tujuannya supaya bisa dekat sama ustaz-ustaz, supaya bisa mencaplok nama mereka buat travel. Supaya bisa apa? Dapat keuntungan lebih. Bukan nuntut ilmu, bukan. Ya begitu jemaah sekalian. Yang Anda sebutkan ini memang cukup kok bisa-bisanya hal-hal ini disebutkan di majelis? Ya disebutkan ya ikhwan. Ini gejalanya seperti ini. Ya. Ketika kita mengenal materi, kita harus kenal kenyataannya sehingga tahu seperti itu ternyata. Maka waspadalah. Baik Anda dan juga jemaah teman-teman sekalian. Ya begitu, wallahu taala alam. Syuruk kapan Pak? Syuruk? Sudah? Berarti kita cukup sampai sini insyaallah. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan baik sedikit ataupun banyak, tapi berhati-hatilah bahwasanya ikhlas itu baik ana ataupun antum itu tidak boleh ada seorang pun dari kita yang merasa sudah begitu saja ikhlas dan selamat, karena belum tentu juga kita sudah ikhlas. Yang berbicara tentang ikhlasan pun nggak bisa memastikan dirinya sudah ikhlas, tetapi kita semua belajar terus dan menghindari hal-hal buruk semacam itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.